Tewea Suheng, semua itu memang benar. Akan tetapi, apa salahnya kalau aku mencinta Lucian? Dia wanita dan aku laki-laki. Agama kita tidak melarang akan hal ini, tidak melarang perjodohan antar keluarga, apalagi antara kita hanya ada hubungan keluarga seperguruan. Tewea Suheng, memang aku mencinta Lucian dengan sepenuh jiwaku. Lucian sendiri tidak marah mendengar pengakuanku, mengapa Suheng marah-marah? Gemertak bunyi gigi dalam mulut Pak Jiu Sin Ong Liu Gan. Jahanam hina. Apa kau kira menjadi tanda bahwa dia membalas cintamu? Goblok dan hina. Lucian selalu akan gembira mendengar orang laki-laki jatuh cinta kepadanya, karena ia ingin menikmati kelucuan badut-badut itu. Kau sama sekali tidak memandang mukaku, maka kau harus binasa sekarang juga. Liu Gan sudah bergerak maju, akan tetapi ia menarik kembali tangannya ketika melihat Kau Bian melompat ke tengah menghalanginya. Kau Bian Sute, mau apa? Maaf, Tewea Suheng. Terus terang saja Xiao Te sendiri tidak setuju perbuatan Ma Suheng itu. Akan tetapi, Tewea Suheng, betapapun besar kesalahannya, kiranya tidaklah baik kalau Tewea Suheng menjatuhkan hukuman mati kepada Ma Suheng. Pertama, mengingat akan saudara seperguruan, kedua hal itu akan menjadi buah tertawaan dunia Kang Ou dan merendahkan nama besar Tewea Suheng, malah menyeret pula nama Beng Kau yang kita cintai. Betapa dunia Kang Ou akan gempar kalau mendengar bahwa ketua Beng Kau membunuh adik seperguruannya sendiri. Liu Gan mengerutkan kening, menarik napas panjang dan memeluk sutenya yang paling muda dan memang paling ia sayangi itu. Ah, Xiao Sute. Kau masih begini muda namun pandanganmu luas, pikiranmu sedalam lautan. Untung ada engkau yang dapat menahan kemarahanku. Ma Taikun, minggatlah kau. Mulai detik ini, aku tidak sudi lagi melihat mukamu. Dan kalau kau berani muncul di depanku, aku tidak peduli lagi, pasti aku akan membunuhmu. Ma Taikun menjura dalam-dalam lalu membalikkan tubuh dan lenyap di antara pohon-pohon. Kau Bian menarik napas panjang dan mengusap 2 titik air matanya dari pipi. Kau menangis, Sute? Liu Gan bertanya heran. Dengan suara serak Kau Bian menjawab, masih membalikkan tubuh memandang ke arah perginya Ma Taikun. Perbuatan manusia selalu mendatangkan kebaikan dan keburukan, Tewea Suheng. Kalau kita mengingat yang buruk-buruk saja memang dapat menimbulkan benci. Akan tetapi saya teringat akan kebaikan-kebaikan Ma Suheng selama menjadi kakak seperguruan, dan bagaimana hati saya takkan sedih melihat dia pergi untuk selamanya. Betapapun juga, beginilah agaknya yang paling baik. Dengan penuh duka adikmu ini melihat betapapun juga Ma Suheng pergi membawa serta dendam dan kebencian yang hebat, yang tentu akan membuatnya nekat dan melakukan hal-hal yang berbahaya. Akan tetapi karena Tewea Suheng mengusirnya, berarti bahwa semua perbuatannya tiada sangkut pautnya dengan Beng Kau. Mendengar kata-kata ini, berkerut kening Pak Jiu Sin Ong Liu Gan. Agaknya benar lagi pendapatmu tentang baik buruk yang lekat pada perbuatan manusia. Kui Seng kelihatan seorang yang pilihan, akan tetapi siapa tahu sewaktu-waktu sifat buruknya akan menonjol pula. Kau Bian Sute, kau kembalilah dan bantulah Suheng Mu Liu Mo menjaga Beng Kau dan beri laporan kepada Sri Baginda bahwa aku akan merantau selama 2-3 bulan. Tewea Suheng hendak membayangi perjalanan Kui Seng dan Lucian. Itu baik sekali, Tewea Suheng, karena perjalanan bersama antara seorang pria dan wanita, sungguh merupakan bahaya besar yang bahayanya lebih banyak mengancam si wanita daripada si pria. Sute, kau benar-benar berpemandangan tajam. Nah, aku pergi. Pak Jiu Sin Ong Liu Gan berkelebat, angin menyambar dan ia sudah lenyap dari depan Kau Bian. Pemuda yang berpakaian sederhana seperti pengembala ini menarik napas panjang saking kagumnya, kemudian ia pun melangkah pergi dari hutan itu. Musim dingin telah tiba, dan melakukan perjalanan pada musim dingin bukanlah hal yang menyenangkan atau mudah.
Apalagi kalau hanya menunggang kuda tanpa ada tempat untuk berlindung dari serangan hawa dingin yang menusuk tulang, tidak mengenakan baju bulu yang tebal. Tentu perjalanan itu akan mendatangkan sengsara dan juga bahaya mati kedinginan. Namun, tidak demikian agaknya bagi Kui Seng dan Liu Luxian. Dua orang muda ini bukanlah orang-orang biasa, melainkan pendekar-pendekar yang sudah gemblengan yang dengan ilmunya telah dapat menyelamatkan diri daripada serangan hawa dingin tanpa bantuan benda luar seperti baju tebal dan selimut. Mereka melakukan perjalanan seenaknya dan hanya mengaso kalau kuda yang mereka tumpangi sudah lelah dan kedinginan. Pada siang hari itu, mereka mengaso di pinggir sungai Wuqiang yang mengalirkan airnya perlahan-lahan ke jurusan timur. Airnya tampak tenang dan sedikit pun tidak bergelombang, membayangkan bahwa sungai itu amat dalam. Luxian menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh dua ekor kuda mereka, juga dengan bantuan api, mereka merasa nikmat dan hangat. Kui Koko, sudah 2 pekan kita melakukan perjalanan, akan tetapi belum juga kau penuhi 2 permintaanku, Luxian berkata sambil mengorek-orek kayu membesarkan nyala api. Nona. Nah, yang 2 belum dipenuhi, yang 1 dilanggar pula. Berapa kali sudah kukatakan supaya kau jangan menyebut Nona kepadaku? Wah, pelajar apakah kau ini, begitu pikun dan kurang perhatian? Mana bisa maju mempelajari sastra yang begitu sulitnya? Kui Seng menarik napas panjang. Gadis ini memang hebat. Tidak saja benar-benar mempunyai kecantikan yang asli dan gilang gemilang, yang cukup meruntuhkan hatinya, namun juga memiliki watak yang kadang-kadang membuat ia bertekuk lutut karena ia jatuh hatinya. Watak yang berandalan, namun seakan-akan dapat menambah terangnya sinar matahari, menambah merdu kicau burung, menambah meriah suasana dan menjadikan segala apa yang tampak berseri-seri. Akan tetapi, juga makin yakin hatinya bahwa di balik segala keindahan, segala hal-hal yang menjatuhkan hatinya ini, tersimpan sifat-sifat lain yang amat bertentangan dengan hatinya. Sifat kejam dan ganas, tidak mempedulikan orang lain, terlalu cinta kepada diri sendiri, dan tidak mau kalah, ingin selalu menang dan berkuasa saja. Memang aku seorang pelajar yang gagal, tidak lulus ujian. Ia menjawab, kemudian menambahkan. Kau minta aku menceritakan riwayatku, apakah gunanya? Aku tidak ada riwayat yang pantas menjadi cerita. Aku seorang sebatang kara, yatim piatu, miskin dan gagal. Apalagi? Tentang permintaanmu kedua mempelajari ilmu silat yang sedikit-sedikit aku bisa, nantilah, belum tiba saatnya. Wah, kau jual mahal, Koko. Luxian mengejek dan mengisar duduknya mendekati pemuda itu. Memang demikianlah selalu sikap Luxian, terhadap siapapun juga. Jinak-jinak merpati, tampaknya jinak tapi tak mudah didekati. Hawa begini dingin, kalau ditambah sikapmu, bukankah kita akan menjadi beku? Kui Koko, kalau aku tidak ingat bahwa kau adalah seorang ahli silat yang lihai, kau ini pelajar gagal dan murung mengingatkan aku akan seorang penyair yang sama segalanya dan sama murungnya dengan engkau hai. Hik. Gadis ini menutup mulutnya dengan tangan, akan tetapi matanya jelas mentertawakan Kui Seng. Penyair mana yang kau maksudkan? Biarpun tahu gadis itu hanya menggodanya, namun bicara tentang syair dan menyair selalu menimbulkan kegembiraan bagi Kui Seng. Siapa lagi kalau bukan Tufu? Pernah aku mendengar ayah bicara tentang syair-syairnya, mengerikan. Mengapa mengerikan kalau dia selalu mencurahkan isi hatinya berdasarkan kenyataan dan terdorong oleh rasa kasihan kepada sesamanya? Bukan rasa kasihan kepada sesamanya, Koko, melainkan rasa kasihan kepada diri sendiri. Karena keadaannya miskin terlantar, dia pandai bicara tentang kemiskinan. Coba dia itu kaya raya, atau andai kata tidak kaya harta benda, sedikitnya kaya akan cinta kasih kepada alam seperti penyair yang seorang lagi Siapa itu yang suka memuji-muji alam, yang suka mabok-mabokan, gila arak seperti kau pula? Kau maksudkan penyair Lipo? Ya,
dia itulah. Kalau seperti Lipo yang memandang dunia dari segi keindahan, tentu dalam kemiskinannya Tufu takkan begitu pahit dan pedas sajak-sajaknya. Wah, aku seperti mengajar itik berenang. Kau tentu lebih tahu dan pandai. Aku paling ngeri mendengar syair Tufu tentang anggur, daging dan tulang. Bagaimana bunyinya, Kui Koko? Kui Seng meramkan mata, menengadahkan mukanya yang tampan ke atas lalu mengucapkan syair ciptaan Tufu dengan suara bersemangat, terpengaruh oleh isi sajak yang memaki-maki keadaan pada waktu itu. Di sebelah dalam pintu gerbang merah, hangat indah serba mewah. Anggur dan daging bertumpuk-tumpuk, sampai masam rusak membusuk. Di sebelah luar pintu gerbang merah, dinding kotor serba miskin. Berserakan tulang-tulang rangka mereka, yang mati kedinginan dan kelaparan. Ih, itu bukan sajak namanya. Lucian mencela, kelihatan jijik dan ngeri, tidak enak benar mendengarkan sajak seperti itu. Memang sajak itu keras dan tegas, agak berlebihan, namun mengandung kegagahan yang tiada bandingnya, moi-moi. Sepasang bibir indah merah terbelah memperlihatkan kilatan gigi seperti mutiara ketika Lucian mendengar sebutan moi-moi, Dinda, itu. Diam-diam ia mentertawakan Kui Seng di dalam hatinya. Katakanlah kau menang dalam ilmu silat, boleh kau mengira dirimu gagah perkasa dan tampan, namun alangkah mudahnya kalau aku mau menjatuhkanmu, membuatmu bertekuk lutut di depan kakiku. Demikianlah nona ini berkata dalam hatinya. Apakah dia itu pun pandai ilmu silat seperti kau, Kui Koko? Biarpun aku juga hanya seorang bodoh, akan tetapi sedikit banyak mengerti ilmu silat, sedangkan mendiang Tufu benar-benar seorang sastrawan yang tak tahu bagaimana caranya memegang gagang pedang, tahunya hanya memegang gagang pensil. Kalau begitu dia orang lemah. Bagaimana gagah tiada bandingnya? Moi-moi, kau tidak tahu. Biarpun orang yang memiliki ilmu silat yang tinggi sekali pada waktu itu, tak mungkin ia berani melontarkan kata-kata yang seperti bunyi sajak itu, karena dapat dicap sebagai pemberontak dan dihukum mati. Tapi aku lebih kagum kepada penyair Lipo. Masih teringat aku akan sajaknya yang benar-benar membayangkan kegagahan, kalau tidak salah begini. Alangkah inginku dapat terbang dengan pedang sakti di tangan, menyeberangi samudera untuk membunuh ikan paus pengganggu nelayan. Ketika mengucapkan sajak ini, Lucian bangkit berdiri. Kedua kakinya terpentang, tubuhnya tegak, dada membusung penuh semangat, serta kelihatan gagah dan cantik jelita. Suaranya bersemangat, merdu dan penuh perasaan sehingga Kui Seng melihat dan mendengar dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Ia berada dalam keadaan seperti itu dan baru tersipu-sipu membuang muka ketika Lucian memandangnya dan bertanya. Kau kenapa, Koko? Tidak apa-apa, kau pandai membaca sajak, moi-moi, kata Kui Seng gagap. Akan tetapi terdengar gadis itu terkekeh tertawa, suara ketawa yang mengandung banyak arti. Gadis itu masih tersenyum-senyum dan sinar matanya mengerling tajam penuh ejekan ketika mereka bangkit berdiri dan berhadapan. Lucian menggerakkan kakinya perlahan mendekati, sampai dekat benar, sampai terasa benar oleh hidung Kui Seng keharuman yang luar biasa keluar dari tubuh gadis itu. Wajah jelita itu dekat sekali dengan wajahnya, wajah yang berseri dengan mata bersinar-sinar dan bibir terbuka menantang di kulum senyum. Serasa terhenti detak jantung Kui Seng, bobol pertahanannya dan dengan nafsu yang memabokkan pikirannya didekapnya pundak Lucian dalam rangkulan dan ditundukkannya mukanya untuk mencium. Akan tetapi tiba-tiba Lucian menundukkan mukanya sehingga yang tercium oleh Kui Seng hanyalah rambutnya, rambut yang harum menyengat hidung. Tiba-tiba terdengar gadis itu bertanya, suaranya dingin aneh, penuh cemooh. Hai, Kui Seng pendekar muda yang sakti, pertapa belia tahan tapa dan si teguh hati, apakah yang akan kau perbuat ini? Kui Seng gelagapan, seakan mukanya disiram air salju. Mukanya menjadi pucat, lalu berubah merah.
Dilepaskannya dekapan tangannya dan ia membuang muka, lalu menundukkannya. Maaf, maafkan aku. Seperti sudah gila aku tadi, Nona Liu, maafkan aku. Kenapa kau begitu jelita dan keji? Liu Lucian tertawa. Suara tawanya merdu sekali, akan tetapi juga penuh dengan ejekan. Kui Koko, kau ingatlah. Agaknya kemuraman penyair tufu menularimu. Mari kita lanjutkan. Tiba-tiba Kui Seng mendorong gadis itu, yang segera meloncat bermodal tenaga dorongan Kui Seng. Pemuda itu sendiri juga sudah meloncat ke belakang dengan gerakan cepat. Sambil mengeluarkan bunyi berciutan menyambarlah 5 batang senjata piau, pisau terbang, dan menancap ke dalam batang pohon. Tidak hanya berhenti di situ saja penyerangan gelap ini karena dari 3 penjuru menyambarlah bermacam-macam senjata rahasia menghujani tubuh Kui Seng dan Lucian. Akan tetapi kini 2 orang muda yang berilmu tinggi itu kini sudah siap sedia dan waspada, dengan mudah mereka menyelamatkan diri. Lucian sudah mencabut pedangnya dan dengan putaran pedangnya secara indah dan cepat, semua piau jarum dan senjata rahasia paku beracun dapat ia pukul runtuh. Adapun Kui Seng sendiri hanya dengan menggerak-gerakkan kedua lengannya saja. Ujung lengan bajunya mengeluarkan angin pukulan, cukup membuat semua senjata rahasia menyeleweng dan tidak mengenai dirinya. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda, dan ternyata 2 ekor kuda mereka telah dilarikan orang. Keparat hina dina. Lucian melompat, pedangnya berkelebat dan 2 orang yang menunggang kuda mereka terjungkal, tak bernyawa lagi. Moi, kenapa begitu ganas? Kui Seng menegur penuh sesal sambil memegangi kendali kudanya yang terkejut dan akan memberontak. Penjahat rendah yang telah menyerang secara pengecut, lalu hendak mencuri kuda, sudah sepatutnya dibunuh, kata Lucian dengan suara dingin sambil menyarungkan kembali pedangnya. Kui Seng membungkuk sambil memeriksa 2 orang itu. Pakaian mereka tidak menunjukkan orang-orang miskin, juga rapi tidak seperti maling-maling kuda biasa. Akan tetapi, bekas tusukan pedang Lucian hebat sekali, mereka itu sudah mati dan tak dapat ditanya lagi. Justru karena mereka mengandalkan banyak orang dan secara menggelap menyerang kita, perlu kita ketahui apa latar belakangnya. 2 ekor kuda kita, biarpun merupakan kuda pilihan, kiranya belum patut menggerakkan hati orang-orang Kang Ou untuk merampasnya. Tentu saja ada apa-apa di belakang semua ini, namun sayang, mereka sudah mati tak dapat ditanya lagi. Mari kita lanjutkan perjalanan. 2 mayat ini tentu akan diurus oleh teman-temannya. Melihat datangnya senjata-senjata rahasia tadi, kurasa mereka tidak kurang dari 5 orang banyaknya. Kau hati-hatilah, Moi, kurasa orang-orang yang memusuhi kita takkan berhenti sampai di sini saja. Lucian mengangkat kedua pundak, memandang rendah sekali kepada ancaman musuh, lalu melompat ke atas punggung kudanya. 2 orang muda itu segera menjalankan kuda ke timur mengikuti sepanjang lembah sungai Wuqiang. Melihat Kui Seng naik kuda dengan wajah muram dan alis berkerut, diam saja tanpa mengeluarkan kata-kata dan sama sekali tak pernah menoleh kepadanya, Lucian bertanya, "Koko, apakah kau masih marah kepadaku?" Tanpa menoleh Kui Seng berkata lirih, "Kenapa marah?" "Tidak." Diam pula sampai lama. Hanya suara derap kaki kuda mereka yang berjalan congklang. Dari jauh tampak tembok sebuah kota. Itulah kota Kueisiang yang terletak di tepi sungai. Kui Koko. Ada apakah? Kau lihat aku. Tidak enak bicara dengan orang yang tunduk saja. Apa kau tidak sudi memandang mukaku lagi? Mau tidak mau Kui Seng menoleh. Wajahnya seketika menjadi merah ketika ia melihat wajah gadis itu berseri-seri, sepasang matanya mengeluarkan cahaya yang bersinar tajam menembusi jantungnya, yang seakan-akan mengandung penuh pengertian, yang menjenguk isi hatinya sehingga Kui Seng merasa seperti ditelanjangi, seperti telah terungkapkan semua rahasia perasaan dan hatinya. "Sian Moi, adik Sian, kau mau bicara apakah?"
Kui Seng mengeraskan hatinya, menekan perasaan. Kui Koko, kau telah jatuh hati kepadaku, bukan? Kau mencintaiku sepenuh hatimu. Sejenak Kui Seng menjadi pucat wajahnya. Bukan main, pikirnya. Gadis ini benar-benar berwatak siluman. Pertanyaan macam ini benar-benar tak mungkin diajukan oleh gadis manapun juga. Ia tahu bahwa pertanyaan ini disengaja oleh Lucian, dan ia maklum pula bahwa gadis ini, seperti seekor kucing, hendak mempermainkannya seperti seekor tikus. Ia merasa betapa jantungnya tertusuk, akan tetapi Kui Seng adalah pemuda gemblengan. Cepat ia dapat memulihkan ketenangannya dan mukanya berubah merah kembali. Tak perlu aku menyangkal, Moi Moi. Aku memang jatuh hati kepadamu. Kau terlalu cantik jelita, pribadimu mengeluarkan daya tarik seperti besi sembrani yang tak dapat kulawan. Kini aku balas bertanya, apakah kau tidak mencintaiku? Lucian kelihatan gembira dan senang sekali. Gadis ini menggerak-gerakkan kepalanya, matanya bersinar-sinar dan ia tertawa sambil menengadahkan muka ke atas. Aku? Mencintaimu? Ah, aku tidak tahu, Koko. Aku takkan begitu tergesa-gesa seperti engkau mengambil keputusan tentang cinta. Belum cukup lama aku mengenalmu. Kau terlalu lemah lembut, terlalu muram. Biarlah aku mempelajarimu lebih dulu. Bukankah ayah telah memberi kesempatan kepadamu untuk mengawiniku, mengapa kau menolak dan malah berjanji akan menurunkan ilmu kepadaku? Aku memang cinta kepadamu, Sian Moi. Akan tetapi tentang kawin, terlalu banyak aku melihat kekejian di bengkau, terlalu banyak aku melihat keganjilan-keganjilan yang mengerikan. Dan kau sendiri, kurasa takkan mungkin kau bisa mencinta pria secara lahir batin. Aku cinta pribadimu, tapi mungkin aku tidak menyukai watakmu dan keluargamu. Kembali Lucian tertawa sambil menutupi mulut dengan tangannya. Kui Seng makin heran. Benar-benar gadis yang aneh. Aneh dan berbahaya sekali. Ia tadi sengaja berterus terang untuk membalas agar gadis ini merasa terpukul. Akan tetapi kiranya gadis itu malah mentertawakannya. Hai Hik, kau lucu, Kui Koko. Aku pun belum percaya akan cintamu kalau kau belum buktikan dengan berlutut menyembah-nyembah kakiku. Setelah berkata demikian, gadis itu berseru keras dan menyendal kendali kudanya sehingga binatang itu terkejut dan membalap ke depan. Kui Seng terheran-heran, lebih heran daripada terhina oleh ucapan aneh itu. Akan tetapi ia merasa lega bahwa gadis itu mengakhiri percakapan yang menyakiti hatinya, maka ia pun lalu membedal kudanya mengejar, memasuki kota Kue Isiang. Hari telah menjelang senja ketika mereka berdua memasuki kota Kue Isiang. Mereka mencari sebuah rumah penginapan yang juga membuka rumah makan di bagian depan. Seorang pelayan penginapan tergopoh-gopoh menyambut mereka, merawat kuda dan memberi 2 buah kamar yang mereka minta. Setelah kedua orang muda ini membersihkan diri dari debu dan keringat, berganti pakaian bersih, mereka lalu mengambil tempat duduk di rumah makan dan memesan makanan. Kui Seng yang masih belum lenyap rasa tekanan hatinya, lebih dulu memesan seguci arak yang paling baik. Wah, kau mau mabok-mabokan lagi Koko? Benar-benar menjengkelkan. Aku malam ini ingin sekali bercakap-cakap denganmu sampai semalam suntuk. Sambil menuangkan arak pada cawannya, Kui Seng menjawab, memaksa senyum, karena kadang-kadang, seperti sekarang ini sikap Lucian yang kekanak-kanakan mengelus dan menghibur hatinya, melenyapkan rasa sakit akibat ucapan-ucapan yang menusuk dari gadis itu pula. Biarpun minum arak bukan kebiasaanku dan baru saja hinggap padaku semenjak aku berjumpa denganmu, Moi Moi, akan tetapi aku tak akan begitu mudah mabok. Bercakap-cakap sambil minumkan dapat juga. Ih, siapa bilang? Biar kau tidak mabok, akan tetapi kau lebih mencurahkan perhatianmu pada arak, dan, Koko, lihat mereka itu.
Tiba-tiba Lucian menghentikan kata-katanya ketika melihat beberapa orang laki-laki muncul seorang demi seorang dari pintu depan dengan gerak-gerik mencurigakan sekali. Yang pertama masuk adalah seorang laki-laki yang berwajah muram, mukanya licin tidak berjenggot, pakaiannya kumal, di punggungnya terselip sebatang golok telanjang, usianya kurang lebih 40 tahun. Orang ini berjalan dengan gerakan kaki ringan seperti seekor kucing, dan ketika memasuki pintu, matanya mengerling ke arah tempat duduk Kui Seng dan Lucian. Karena Kui Seng duduk membelakangi pintu, maka Lucian yang berhadapan dengannya lebih dulu melihat dan tertarik. Apalagi ketika berturut-turut masuk 5 orang laki-laki lain di belakang si pembawa golok. 2 orang berpakaian tosu, pendeta Tu, seorang laki-laki setengah tua yang tampan dengan rambut digelung ke atas, kemudian seorang pemuda tampan yang pakaiannya seperti pelajar akan tetapi di pinggangnya tergantung pedang, kemudian yang terakhir adalah seorang Huesyo, pendeta Buddha, berkepala gundul yang membawa sebatang tongkat besi yang berat. 6 orang ini terang bukanlah orang-orang sembarangan karena gerak-gerik mereka ringan dan gesit. "Koko, kau lihat mereka?" bisik pula Lucian. "Moi, mari kita minum, hal-hal lain tidak perlu dihiraukan," kata Kui Seng yang sikapnya tetap tenang seakan-akan tidak ada apa-apa. Kemudian pemuda ini minum araknya dari cawan dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya tahu-tahu sudah mengeluarkan kipas yang diletakkannya di atas meja. Liu Lucian tersenyum dan kembali memperhatikan makanan yang tersedia di atas meja tanpa menghiraukan orang-orang itu. Ia maklum bahwa tanpa ia peringatkan, Kui Seng juga sudah tahu akan masuknya 6 orang itu dan sudah siap sedia. Ia kagum akan sikap ini dan mendapat pelajaran bahwa menghadapi segala macam ancaman, lebih baik bersikap tenang sehingga dapat menentukan sikap dengan tepat. Betapapun juga, Lucian tak dapat menahan keinginan hatinya untuk melihat dengan kerling sudut matanya ke arah orang-orang itu. Ternyata mereka sekarang memperlihatkan sikap yang cukup jelas. Orang pertama sudah mencabut golok, si Huesyo mengangkat tongkatnya sedangkan yang lain juga sudah bersiap seperti orang hendak bertempur. Jelas bahwa 6 orang itu hendak mencari perkara karena pandang mata mereka semua kini terarah kepadanya. Dengan gerakan penuh ancaman 6 orang itu kini makin mendekat dan akhirnya mereka mengurung meja yang dihadapi Kui Seng dan Lucian. Namun Kui Seng tetap tenang sambil minum araknya, melirik pun tidak ke arah mereka. Lucian juga bersikap tenang, namun hatinya berdebar. Tidak biasanya ia bersikap seperti yang diambil Kui Seng ini. Biasanya, begitu ada orang memusuhinya, ia segera menurunkan tangan besi. Baginya, lebih cepat merobohkan lawan, lebih baik. Para pengurus rumah makan sudah lari ketakutan menyaksikan 6 orang itu mengeluarkan senjata. Beberapa orang tamu yang tadinya sedang menikmati hidangan juga cepat-cepat membayar harga makanan dan segera pergi. Semua orang sudah melihat gelagat tidak baik, hanya Kui Seng yang seakan-akan tidak tahu akan semua kesibukan itu dan masih enak-enak minum. "Siluman betina, kau harus mengganti nyawa putraku," tiba-tiba si pemegang golok yang berwajah muram itu membentak sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka Lucian. Gadis ini mendongkol bukan main, akan tetapi ia tetap duduk dan tersenyum mengejek, kemudian dengan mata berseri-seri memandang kepada pemuda tampan yang membawa pedang. Pandang mata Lucian yang tajam, sekali lihat sudah tahu bahwa pemuda tampan itu sejak tadi memandang kepadanya penuh rasa kagum, dan hal inilah yang membuat matanya berseri dan senyumnya mengejek. Sengaja ia mengedip-ngedipkan mata kirinya lebih dulu kepada pemuda tampan itu sebelum menjawab. "Siapakah putramu dan siapa engkau? Mengapa pula aku harus mengganti nyawa putramu? Setan betina! Masih kau hendak berpura-pura tidak tahu sedangkan tadi dengan kejam kau membunuh pula 2 orang pembantuku? Jadi kalian ini golongan pencuri-pencuri kuda?" Sungguh sayang, gadis ini menggeleng-gelengkan kepalanya sambil memandang kepada pemuda tampan yang tiba-tiba menjadi merah mukanya karena Lucian seakan-akan menunjukkan kata-kata, "Sayang,"
itu kepadanya. Siluman sombong. Putraku dengan baik-baik memasuki sayembara karena dia begitu bodoh tergila-gila pada kecantikanmu. Andai kata di dalam pertandingan itu dia kalah, apakah salahnya? Kenapa dia masih harus dibunuh secara penasaran? Apakah tiap laki-laki yang gagal mengalahkanmu harus mati seperti anakku Laokong itu? Teringatlah kini Lucian akan 3 orang pemuda yang mengeroyoknya di atas panggung. Memang seorang di antara mereka bernama Laokong, yang bermuka hitam dan mengaku datang dari kota Kuisan yang letaknya tidak jauh dari kota Kuei siang ini. Ah, si muka hitam itukah puteramu? Memang aku sudah mengalahkannya, akan tetapi aku tidak membunuhnya. Kau, setan betina. Siluman cantik. Banyak pemuda terbunuh karena engkau tapi kau masih pura-pura, dasar perempuan Ren. Cukup, ayah. Dengan maki-makian urusan takkan beres, pemuda tampan yang membawa pedang itu mencela dan maju ke depan menghadapi Lucian. Wajahnya yang tampan itu kurang menarik ketika ia bicara, dan setelah mendekat Lucian melihat bahwa mata pemuda itu agak kuning. Nona, kami tahu bahwa kau adalah Nona Liu Lucian putri ketua bengkau. Aku adalah Lausan, dan kakakku Laokong telah mencoba memenangkan sayembara beberapa pekan yang lalu. Memang dia kalah oleh Nona, dan bukan Nona pula yang membunuhnya. Akan tetapi ternyata ia terbunuh dengan pukulan beracun dan hal ini tentu saja sepengetahuan Nona. Karena itu, ayah dan kami minta pertanggungjawabanmu. Muak rasa perut Lucian, dan ia mendongkol sekali melihat Kuiseng masih enak-enak minum arak saja, seolah-olah tidak peduli dirinya dimaki-maki orang. Pikirnya, apakah tanpa kau aku tidak mampu membereskan buaya-buaya ini? Tiba-tiba kakinya menghentak lantai dan tubuhnya sudah melayang ke belakang, kedua kakinya hinggap di atas sebuah meja yang masih penuh sisa hidangan dan arak bekas para tamu tadi, yang tidak sempat dibersihkan oleh para pelayan yang sudah lari ketakutan. Dengan gerakan indah ringan Lucian meloncat ke belakang dan kedua kakinya sama sekali tidak menyentuh mangkok cawan, kini ia berdiri di atas kedua ujung kakinya, pedangnya sudah berada di tangan kanan melintang di depan dada, matanya bersinar-sinar. Mulutnya tersenyum mengejek ketika ia berkata, "Orang Silau, menghadapi orang-orang kasar macam kalian ini aku tidak sudi banyak bicara. Kalau kalian hendak mengeroyokku, inilah aku Liu Lucian. Kalau aku tidak berhasil membuat mampus kalian berenam tanpa turun dari meja ini, jangan sebut lagi aku putri ketua bengkau." Ucapan ini benar-benar membayangkan keangkuhan dan kesombongan. Akan tetapi diam-diam Kuiseng maklum bahwa ucapan itu sama sekali bukan kesombongan kosong. Ia tahu, kalau 6 orang itu nekat mengeroyok, takkan sukar bagi Lucian untuk membuktikan ancamannya. Ia dapat menduga mereka bahwa mereka itu adalah jago-jago dari kota Kuisan. Bahkan agaknya orang Silau ini dalam usahanya menuntut balas atas kematian putranya telah minta bantuan seorang Huesio dan 2 orang Tosu, agaknya tokoh-tokoh dalam kuil di kota itu. Bagus. Kau harus menebus nyawa anakku dan 2 orang temanku, seru si pemegang golok dan dengan gerakan cepat ia bersama 6 orang temannya menyerbu ke arah meja di mana Lucian berdiri. Gadis itu menyambut kedatangan mereka dengan senyum mengejek. Tiba-tiba sekali gadis itu menggerakkan kakinya tanpa terlihat hingga cawan arak, mangkok dan piring beterbangan ke arah 6 orang dibarengi bentakan Lucian. "Nih, makanlah sebagai tebusan senjata rahasia kalian tadi." Hebat sekali serangan Lucian ini. Gadis itu dengan sinkangnya yang sudah amat kuat hanya menggunakan ujung kakinya menyentil barang-barang di atas meja, dan beterbanganlah mangkok dan cawan berikut isinya, yaitu masakan dan arak, ke arah 6 orang lawannya. Demikian cepatnya sambaran benda-benda ini sehingga 6 orang itu sama sekali tidak berhasil menghindarkan diri dan setidaknya pakaian mereka menjadi kotor tersiram kuah sayur dan arak. Bahkan muka si Huesio terkena hantaman mangkok penuh masakan daging. Sebetulnya melihat gerakan ini saja,
Kalau 6 orang itu tahu diri, mereka sudah akan maklum bahwa gadis itu bukan lawan mereka. Akan tetapi agaknya kemarahan meluap-luap membuat mereka mata gelap dan segera menggerakkan senjata masing-masing, mengepung meja itu dan menyerang dari semua jurusan. Lucian tertawa mengejek, tidak bergerak dari atas meja, melainkan pedangnya kadang-kadang menyambar untuk menangkis senjata pengeroyok yang terlalu dekat. Kadang-kadang ia hanya mengangkat sebelah kaki menghindarkan golok yang menyambar atau merendahkan tubuh untuk membiarkan tongkat melayang melalui atas kepalanya. Gadis ini hanya menanti kesempatan baik untuk membuktikan ancamannya, yaitu membunuh mereka tanpa turun dari meja. Mendadak saja, 6 orang itu berturut-turut mengeluarkan teriakan kaget dan senjata mereka semua runtuh ke atas lantai. Tanpa mereka ketahui sebabnya, tahu-tahu tangan mereka yang memegang senjata menjadi kejang yang menyebabkan mereka terpaksa melepaskan senjata masing-masing. Tercium oleh mereka bau arak dan tepat pada jalan darah di siku lengan mereka basah. Dengan kaget dan heran mereka saling pandang dan terdengarlah suara Kuiseng yang masih saja duduk minum arak. Menyerang orang secara menggelap dengan senjata rahasia untuk membunuh sudah termasuk perbuatan pengecut, sekarang mengeroyok seorang gadis mengandalkan tenaga 6 orang laki-laki, sungguh amat memalukan. Apakah kalian masih belum mau insyaf dan tidak tahu diri, menantang maut yang sudah membayang di depan mata? Lekas pungut senjata dan pergi, barulah perbuatan orang yang berakal sehat. Tahulah 6 orang itu sekarang bahwa yang membuat mereka semua terpaksa melepaskan senjata adalah pemuda pelajar yang duduk minum arak dengan tenangnya, sahabat putri ketua bengkau itu. Tentu saja hal ini membuat mereka menjadi gentar. Nona itu sendiri sudah cukup berat untuk dikalahkan, apalagi dengan adanya seorang yang demikian saktinya, yang tanpa bergerak dari tempat duduknya, tanpa menghentikan keasyikannya minum arak, sudah mampu mengalahkan mereka dan melucuti senjata mereka. Orang silau tadi memungut goloknya, diturut oleh teman-temannya, lalu ia menjura ke arah Kuiseng. Xiao Enghiong, pendekar muda, kepandaianmu membuka mata kami yang bodoh, membuat kami terpaksa menelan hinaan dan menderita kekalahan. Bolehkah kami mengetahui siapa nama dan julukan Xiao Enghiong yang gagah? Kuiseng menarik napas panjang, kemudian ia berdiri dengan cawan penuh arak di tangan kanan, diangkatnya tinggi lalu ia bernyanyi dengan lagak seorang mabok. Angin kipas mengusir lalat dan menyegarkan diri. Suara suling mengusir harimau dan menenteramkan hati. Nama, harta, kepandaian tiada artinya. Yang penting adalah pelaksanaan kebenaran dalam hidupnya. 6 orang itu hanya saling pandang. Tidak dapat mengenal pemuda ini karena mereka pun tidak pernah mendengar nyanyian itu. Lucian tertawa dan dari atas meja itu ia berkata nyaring. Sebangsa cacing macam kalian ini mana mengenalnya? Dia bersama Kuiseng, para Locianpue mengenalnya sebagai Kim Moeng. Hanya dia seoranglah yang mampu menandingi aku. Biarpun begitu, masih belum tentu ia bisa menjadi jodohku. Apalagi orang-orang macam anakmu hendak memperistri aku. Cih! Bukankah itu lucu sekali? 6 orang itu kelihatan kaget. Tanpa bicara apa-apa lagi mereka lalu meninggalkan tempat itu. Pelayan-pelayan mulai muncul kembali, memandang takut-takut ke arah Kuiseng dan Lucian. Setelah Kuiseng menyatakan kesanggupannya membayar harga barang-barang yang rusak, mereka kelihatan senang dan melayani sepasang orang ini dengan kehormatan berlebihan. Lucian juga kelihatan senang dan gembira sekali. Mulutnya selalu tersenyum, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri dan tiada hentinya ia menatap wajah Kuiseng dengan sikap menggoda. Sebaliknya Kuiseng sama sekali tidak kelihatan gembira. Pemuda ini sudah tidak makan lagi. Akan tetapi melihat cara ia berkali-kali memenuhi cawan arak dan meminumnya habis sekali tenggak, terang bahwa perasaan hatinya amat terganggu. Memang demikianlah. Hati pemuda ini tidak karuan rasanya, hampir ia meloncat bangun untuk lari meninggalkan gadis ini. Ia merasa betapa gadis ini sengaja menggodanya, sengaja hendak mempermainkannya.
Ucapan Lucian tadi benar-benar menikam jantungnya. Gadis itu di depan orang banyak mengakui bahwa hanya Kui Seng yang mampu menandinginya, namun betapapun juga, pemuda itu belum tentu bisa menjadi jodohnya. Ia merasa makin tak senang, muak dan benci menyaksikan sikap Lucian, apalagi mengingat betapa tadi gadis itu sudah pasti akan membunuh 6 orang lawannya kalau saja ia tidak cepat-cepat turun tangan. Ia makin benci, akan tetapi juga makin cinta. Makin lama ia berdekatan dengan gadis ini, makin besar pula daya tarik gadis itu menguasai hatinya. Kui Koko, dalam nyanyianmu tadi kau menyebut-nyebut tentang kipas dan suling. Tentang kipasmu, aku sudah melihatnya dan sudah tahu kelihayannya. Akan tetapi tentang suling, adakah kau mempunyai suling? Dan pandaikah kau meniup suling dan mempergunakannya sebagai senjata? Aku seorang bekas pelajar gagal, biasanya hanya berkipas-kipas mendinginkan kepala panas lalu menghibur diri dengan suara suling. Memang tadinya aku memiliki sebuah suling, akan tetapi benda itu hancur ketika aku bertemu dengan Banpi Locia, Dewa Locia berlengan selaksa, di Telaga Xiou, Telaga Barat. Terbelalak sepasang mata yang indah itu, penuh perhatian dan ingin tahu. Apa? Kau betul-betul bertemu dengan Oke Hangxia, pendeta jahat, itu? Aku pernah mendengar dari ayah bahwa pendeta perkasa itu amat cabul dan keji, akan tetapi memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa. Ayah sendiri pernah bentrok dengan Ban Pilo CIA, bertempur sampai 2 hari 2 malam tidak ada yang kalah atau menang. Hanya karena khawatir kalau pertandingan dilanjutkan keduanya akan tewas, maka mereka menghentikan pertandingan. Dan kau bertemu dengannya. Bertanding? Dan sulingmu hancur olehnya? Ah, Kui Koko, apakah kau kalah olehnya? Kui Sen mengipas-ngipas lehernya yang terasa panas oleh pengaruh arak. Dia memang hebat, akan tetapi juga jahat bukan main. Secara kebetulan saja aku bertemu dengannya ketika aku berpesiar di Telaga Xiou. Pemuda itu lalu menceritakan pengalamannya seperti berikut. Beberapa bulan yang lalu, dalam perantauannya yang tidak mempunyai tujuan tertentu, tibalah Kui Seng di Telaga Xiou. Telaga Barat ini amatlah terkenal semenjak dahulu, karena luasnya, karena indahnya, dan karena segar nyaman hawanya. Air berkeriput biru sehalus beludru tilam pembaringan berkasur bulu. Bunga teratai aneka warna penghias indah dicumbu rayu ikan-ikan emas berwarna cerah berperahu di Telaga Barat mandi sinar bulan minum arak. Sesudah itu mati pun tak penasaran. Nyanyian ini banyak dinyanyikan tukang-tukang perahu yang menyewakan perahu mereka untuk para pelancong. Pelancong yang tergolong miskin cukup merasa puas dengan berjalan-jalan di sekitar telaga. Yang tergolong cukup beruang merasa puas dengan menyewa perahu kecil menghadapi seguci arak. Akan tetapi bagi para pelancong kaya raya, acaranya bermacam-macam. Yang sudah pasti mereka itu akan menyewa perahu besar yang mempunyai bilik yang terlindung dan tertutup, memesan hidangan arak dan masakan lezat mewah, kemudian memanggil pula pelacur-pelacur untuk melayani mereka makan minum sambil mendengarkan beberapa orang perempuan penyanyi menabuh yang him dan bernyanyi. Pesta macam ini hampir diadakan setiap malam di waktu musim tiada hujan, sehingga keadaan Telaga Barat amat meriah. Ketika Kui Seng tanpa disengaja tiba di Telaga Xiou, keadaan di situ sedang meriah sekali karena musim panas telah tiba. Di waktu musim panas mengamuk, banyak orang-orang kaya dan pembesar-pembesar merasa tidak betah tinggal di kota dan banyak yang mengungsi untuk beberapa hari atau pekan lamanya ke Telaga Xiou, di mana mereka dapat menghibur tubuh dan pikiran, dan baru ingat pulang kalau uang sudah habis dihamburkan. Begitu melihat seorang pemuda tampan dengan pakaian pelajar yang cukup rapi datang seorang diri, segera para tukang perahu merubungnya, menawarkan perahu mereka. Mari, Kongcu, Tuan Muda, perahu saya bersih dan kosong. Saya pesankan arak hanciu yang paling baik. Kongcu perlu hidangan yang paling lezat. Restoran Kenlock. Atau rombongan penyanyi? Anak buah Bibi Chong cantik-cantik, muda dan bersuara emas.
Atau Kongcu suka, ditemani bidadari jelita? Tinggal pilih menurut selera Kongcu. Demikianlah, ribut mereka menawarkan perahu sampai pelacur. Kui Seng tersenyum dan menggerak-gerakkan tangan menyuruh mereka agar jangan bicara sambung-menyambung membikin bising. Dengar baik-baik, jangan ribut sendiri, katanya tertawa. Aku hanya membutuhkan sebuah perahu kecil yang dapat dipakai duduk berdua, tanpa pendayung. Perahu kecil yang bersih dan tidak bocor, terbuka tanpa bilik. Kemudian, boleh sediakan arak dan 2 cawannya, beberapa macam masakan yang panas-panas dan kemudian boleh panggil seorang pelacur yang pandai bicara, pandai main yang him dan meniup suling, pandai bernyanyi dan pandai bermain catur. Wah! Mengajak pelesir seorang bidadari, mengapa pakai perahu kecil terbuka? Siang Kong, tuan muda. Saya mempunyai yang besar, ada biliknya yang bersih dan enak, tidak terganggu dari luar. Kembali Kui Seng tersenyum dan kedua pipinya agak merah. Pemuda ini tidak pantang bersenang-senang dengan wanita, akan tetapi hanya sampai pada batas mengobrol dan bercakap-cakap gembira, bersenda, gurau dan main catur atau mendengarkan si cantik bernyanyi atau menabuh yang him dan meniup suling saja. Aku ingin menyewa perahu kecil terbuka tanpa pendayung, ada tidak? Ada. Ada. Jangan khawatir, Kongcu. Perahu saya kecil bersih, dicat biru dan tanggung tidak bocor. 15 cin saja untuk semalam suntuk. Dan perempuan yang kukehendaki itu ada tidak? Pandai bicara, pandai main musik, bernyanyi dan pandai main catur, tidak menolak minum arak. Wah, yang sepandai itu agaknya, hanyalah Ang Xiaohua, bunga kecil merah, seorang bidadari yang tercantik dan termahal di sini. Bagus. Kau panggil Ang Xiaohua untukku, kata Kui Seng, senang hatinya. Ah, tidak mungkin, Kongcu. Biarlah saya memanggil si Kim Bue, bunga bue emas, yang juga pandai segala biarpun tidak secantik Ang Xiaohua. Atau si Kim Lian, teratai emas, yang pandai meniup suling dan cantik jelita, akan tetapi tidak pandai main catur dan tidak suka minum arak. Hati Kui Seng sudah kecewa. Tidak, aku menghendaki Ang Xiaohua itu. Mengapa tidak mungkin memanggil dia? Berapa harganya? Aku sanggup bayar. Orang-orang itu menggeleng kepala. Seorang yang setengah tua berkata, suaranya perlahan seperti takut terdengar orang lain, Kongcu, kau tidak tahu. Ang Xiaohua amat terkenal di sini. Setiap ada pembesar pesiar, tentu dia dipesan. Aneh memang, biarpun Ang Xiaohua merupakan kembangnya semua wanita di sini, namun dia bukanlah pelacur sembarangan. Dia hanya mau melayani bicara dan bernyanyi, main catur atau minum arak, bahkan mengarang syair, akan tetapi belum pernah terdengar Ang Xiaohua mau diajak yang bukan-bukan. Bagus, dialah pilihanku. Panggil dia. Kui Seng tertarik sekali. Akan tetapi orang-orang itu menggeleng kepala. Sekarang dia berada di perahu Lim Wangwei, hartawan Lim, yang perahunya kelihatan di sana itu. Ia menuding ke arah tengah telaga di mana tampak sebuah perahu. Lim Wangwei sendiri yang mengadakan pesta bersama 5 orang pendekar yang menjadi tamunya. Sejak pagi tadi Ang Xiaohua berada di sana, mungkin sampai semalam suntuk mereka berpesta. Nah, dengar, itu suara suling tiupan Ang Xiaohua. Kebetulan angin bersilir dari arah telaga dan tertangkaplah oleh telinga Kui Seng tiupan suling yang merdu dan halus. Lebih baik jangan panggil dia, Kongcu. Yang lain masih banyak, boleh Kongcu pilih sendiri. Ang Xiaohua hanya mendatangkan ribut belaka. Kenapa? Kui Seng terheran. Beberapa orang memberi isyarat, akan tetapi pembicara itu agaknya sudah terlanjur dan berkata, pagi tadi timbul keributan karena dia. Lo Hou, macan tua, seorang tukang pukul yang terkenal di daerah ini memaksa hendak mengajak Ang Xiaohua biarpun perempuan itu sudah lebih dulu dipanggil Lim Wangwei.
Lo Hou tidak mau peduli dan hendak merampas Ang Xiaohua, bahkan mengeluarkan kata-kata memaki Lim Wangwei. Kemudian ia mendatangi Lim Wangwei dengan perahunya dan kami semua sudah merasa khawatir. Kami mengenal kekejaman dan kelihayan Lo Hou, dan kami sayang kepada Lim Wangwei yang berbudi halus dan suka menolong kami yang miskin. Akan tetapi, apa yang terjadi? Lo Hou menyerang ke sana dengan perahu, akan tetapi ia kembali ke pantai dengan basah kuyup. Orang itu tertawa dan yang lain juga tertawa, biarpun ketawanya sambil menoleh ke kanan-kiri, kelihatan takut kalau mereka terlihat orang. Apa yang terjadi? Kui Seng makin tertarik. Kabarnya menurut tukang perahu yang kebetulan berada di dekat sana, Lo Hou meloncat ke perahu besar dan memaki-maki. Akan tetapi tiba-tiba muncul seorang di antara tamu Lim Wangwei dan dalam beberapa gebrakan saja Lo Hou yang terkenal itu terlempar ke dalam air. Haha, dia harus berenang ke tepi, kata seorang lain. Kui Seng tersenyum. Hal semacam itu tidaklah aneh baginya yang sudah biasa bertemu dengan peristiwa pertempuran yang lebih hebat lagi. Biarlah, kalau ia sedang melayani hartawan itu, aku pun tidak jadi mengajaknya menemaniku. Beri saja sebuah perahu kecil yang baik, sediakan 1 guci arak dan cawannya bersama sedikit daging panggang, 3 macam sayur dan sedikit nasi. Nih uangnya, lebihnya boleh kau miliki. Kui Seng mengeluarkan 2 potong uang perak yang diterima dengan tubuh membongkok-bongkok oleh tukang perahu setengah tua itu yang merasa kejatuhan rejeki. Hi, tukang perahu jembel. Lekas sediakan perahu terbaik, 5 guci arak wangi, 5 kati daging, 5 macam sayur, mie 5 kati dan nona-nona manis 5 orang yang cantik-cantik dan muda-muda. Kembang pelacur yang kalian obrolkan tadi, siapa namanya? Kui Seng membalikkan tubuhnya ketika mendengar suara yang besar dan nyaring ini. Ketika melihat orangnya, ia tertegun. Bukan hanya Kui Seng yang terperanjat, juga semua tukang perahu memandang dengan mata terbelalak tanpa seorang pun yang menjawab. Pembicara ini adalah seorang laki-laki tinggi besar, sekepala lebih tinggi daripada orang umum yang berukuran tinggi. Melihat pakaiannya yang sederhana dan longgar, apalagi melihat kepalanya yang gundul, orang tentu mengatakan bahwa ia seorang Huisyo, pendeta Buddha. Akan tetapi yang meragukan, kalau benar ia seorang pendeta, mengapa ia memesan daging, arak, bahkan pelacur? Anehnya pula, dia itu seorang diri, mengapa memesan demikian banyaknya makanan dan minuman yang serba 5 takar? Mengapa juga memesan 5 orang perempuan lacur? Pertanyaan-pertanyaan inilah agaknya yang membanjiri pikiran para tukang perahu sehingga sampai lama mereka terheran-heran tak mampu menjawab. Jembel-jembel busuk, mengapa kalian diam saja? Apakah kalian tuli dan gagu? Laki-laki tinggi besar gundul yang usianya tentu 50 tahun itu membentak. Seorang tukang perahu yang agak tabah hatinya menjura sambil tertawa-tawa. Maaf, Lo Suhu tapi yang Lo Suhu pesan begitu banyak. Huisyo itu menyeringai dan melirik ke arah Kui Seng yang berdiri dengan tenang sambil menaksir-naksir dan mengasah otak untuk mengenal siapa gerangan Huisyo aneh ini. Seorang pelajar melarat saja mampu menyewa perahu dan membayar arak? Apakah kau kira aku seorang perantau lain tidak mempunyai uang? Ia menggulung kedua lengan bajunya yang lebar sehingga tampaklah lengannya kekar kuat penuh bulu. Ia merogoh kebalik jubahnya dan keluarlah sebuah pundi-pundi berisi penuh uang. Dibukanya tali pundi-pundi itu dan Huisyo itu memperlihatkan potongan-potongan uang emas dan perak. Para tukang perahu memandang, melotot dan menelan ludah. Belum pernah selama hidup mereka tampak sekian banyaknya uang. Maaf, Lo Suhu. Bukan sekali-kali saya meragukan Lo Suhu takkan dapat membayar. Hanya, Lo Suhu seorang diri, pesanannya begitu banyak, apalagi pakai 5 orang bidadari. Goblok. Apa salahnya?
Malah kembangnya pelacur itu harus pula melayani aku, berapapun biayanya akan kubayar. Tapi, Lo Suhu, Ang Xiahua telah disewa Lim Wangwei di perahu mewah yang berada di sana. Tukang perahu itu menunjuk. Huisio tinggi besar itu memandang dan mulutnya yang berbibir tebal mengejek. Biarlah nanti ku jemput sendiri dia. Sekarang sediakan pesananku semua. Cepat dan nih uangnya, lebihnya boleh kalian bagi-bagi. Huisio itu mengeluarkan belasan potong uang perak dan melemparnya kepada tukang perahu seperti orang melempar sampah saja. Gegerlah para tukang perahu. Benar-benar hari itu mereka kejatuhan rejeki besar. Seperti berlomba mereka lari ke sana kemari untuk memenuhi pesanan Huisio aneh. Akan tetapi Kuiseng sudah merasa muak perutnya. Menjemukan sekali, pikirnya. Kalau para pembesar negeri suka mencuri uang negara dan makan sogokan seperti anjing-anjing kelaparan, kalau para pendetanya melanggar pantangan, minum arak, makan daging dan main perempuan, akan bagaimanakah jadinya bangsa dan negara? Berpikir sampai di sini hati Kuiseng merasa kecewa sekali. Akan tetapi pemandangan telaga itu benar-benar indah sehingga kekecewaannya terobati. Hari menjelang senja dan matahari di ujung barat tampak tenggelam ke dalam air telaga, kemerah-merahan dan indah sekali. Kuiseng mulai makan daging dan sayur, dan minum araknya sedikit demi sedikit. Ia memang tidak begitu suka minum arak. Makin gelap cuaca, tanda malam telah tiba. Telaga Xiao terlihat makin indah. Bulan muncul dengan cahayanya yang gilang gemilang, langit bersih tak tampak sedikit pun awan. Permukaan air telaga bermandikan cahaya bulan, berkilauan seakan-akan terbakar menjadi emas. Angin bersilir membuat air emas itu berombak sedikit dan bunga-bunga teratai yang berkelompok di sana-sini mulailah menari-nari menggoyang-goyangkan pinggang ke kanan-kiri. Perahu-perahu yang berkeliaran di permukaan telaga mulai memasang lampu yang dihias dengan beraneka warna. Ada yang merah, hijau, kuning, menambah indahnya pemandangan di telaga itu. Tiba-tiba telinga Kuiseng tertarik oleh lengking suara suling yang sayup sampai, suaranya mengalun tinggi rendah sesuai dengan gerak air. Kuiseng tertarik dan mendayung perahunya ke arah suara. Ternyata suara suling itu keluar dari sebuah perahu besar dan mewah, dan kini Kuiseng dapat mendengar suara suling dengan jelas sekali. Akan tetapi ia segera menjadi kecewa. Suara itu tadi indah kedengarannya karena dipermainkan oleh angin. Setelah mendengar dari dekat, ia mendapat kenyataan bahwa biarpun peniupnya menguasai lagu dan irama, namun tiupannya kurang tenaga dan amat lemah, tidak membawakan perasaan hati peniupnya. Akan tetapi di samping kekecewaannya, timbul dugaan yang mendebarkan jantungnya. Perahu besar dan mewah inilah agaknya perahu Lim Wangwei yang sedang menyambut 5 orang tamunya dan mungkin sekali suling itu ditiup oleh Ang Xiahua seperti yang diceritakan oleh para tukang perahu tadi. Kalau benar wanita itu yang meniupnya, lumayan juga. Setidaknya, kalau seorang pelacur saja dapat meniup suling seperti itu, benar-benar dia seorang pelacur yang luar biasa. Ketika suling berhenti ditiup, terdengar tepuk tangan dan tertawa-tawa memuji dari dalam perahu, tanda bahwa orang-orang yang berada di dalam perahu itu gembira dan kagum. Tak lama kemudian, kembali suling itu berbunyi, kini mainkan lagu yang menjadi kegemaran Kuiseng, yaitu, Bulan Mengembara Cari Kekasih. Kalau tadi Kuiseng hanya kecewa mendengar tiupan suling yang dianggapnya kurang baik, kini telinganya terasa sakit mendengar betapa lagu kesayangannya dirusak orang. Karena tidak dapat menahan lagi, pemuda yang sudah terpengaruh oleh hawa arak itu mengeluarkan sebatang suling dari dalam bajunya, dan tak lama kemudian melengkinglah suara sulingnya melayang-layang di permukaan telaga, mendesak suara suling pertama yang keluar dari perahu besar. Karena suara suling Kuiseng luar biasa sekali kuatnya, maka suara pertama tenggelam dan tak terdengar lagi. Sahabat, alangkah indah bunyi sulingmu. Kuiseng yang baru saja menghabiskan bait terakhir cepat memandang.
Seorang wanita dengan pakaian serba indah berwarna merah muda berdiri di pinggiran perahu dan kelihatan seperti seorang dewi telaga. Ah, kalau saja aku bersayap, aku akan terbang membebaskan diri dari sini untuk belajar meniup suling darimu sahabat. Kui Seng tercengang. Inikah pelacur yang berjuluk An Xiaohua? Pantas saja terkenal menjadi kembangnya sekalian pelacur di daerah Telaga Barat ini, pikirnya sambil memandang kagum. Tentang kecantikannya, tak dapat ia menilai teliti karena keadaan yang remang-remang itu tidak cukup menerangi wajah si gadis. Akan tetapi, selain pandai meniup suling juga kata-katanya begitu halus dan teratur, dari ucapannya itu saja mudah diduga bahwa nona ini tentu pandai bersyair.